Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, liman hakimah. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin, asyrafal anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali berjumpa di hari yang amat mulia ini, yaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumat, di waktu yang juga amat mulia, yaitu setelah sholat subuh. Waktu subuh yang amat berharga ini adalah waktu yang tidak semua orang bisa mengaksesnya. Sebagian ulama mengatakan atau berpendapat, kenapa sholat subuh itu yang paling sulit? Karena waktu subuh adalah waktu yang terbebas dari orang munafik. Jadi kalau mau tahu ciri orang yang yang tidak munafik, gitu kira-kira begitu, secara general adalah sholat subuh, ya, sholat subuh yang membedakan dengan orang yang nifaq. Jadi kita bersyukur, dan kita bersyukur lagi bahwa kita mampu hadir untuk menghabiskan waktu subuh kita dengan Al-Quran sebagaimana yang Allah perintahkan secara tersurat, ya, di dalam juga tersirat bahkan di dalam surat ke-17 ayat 78. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di waktu fajar itu disaksikan. Waktu fajar bukan hanya sholat subuh, tapi seterusnya sampai dengan berakhirnya waktu fajar tersebut, yaitu ketika matahari satu penggal galah, atau nama lainnya adalah isyraq atau syuruk. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula pada seluruh keluarga, pada seluruh sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, terus latihan, ya, mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW tinggalkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan bahasan kita di surah Al-Insyirah atau Asyrah, ya. Kita sampai di bagian yang ketiga hari ini, insya Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk memahami apa yang menjadi pesan di dalam surah Al-Insyirah ini. Saya mohon izin men-share di screen atau di layar Bapak Ibu semua PowerPoint-nya, ya. Jadi ada satu kalimat yang amat terkenal dari surat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Ya, nanti kita sampai ke sana. Ma'rifah, kemudian bentuk-bentuk lain yang harus diperhatikan sehingga makna dari ayat itu betul-betul tersampaikan dengan baik, ya. Jadi alif lam ma'rifah dan nakirah, ya, di dalam ayat tersebut. Tapi sebelum sampai ke situ, Ibu yang dirahmati Allah, kita ke ayat berikutnya dulu yang belum sempat kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu kalimat Allah, wa rafa'na laka zikrak, ya, wa rafa'na laka zikrak. Jadi kita sudah membahas ayat sebelumnya, yaitu alam nasyrah laka sadrak. Wada'na, kemarin kita membahasnya di pertemuan yang lalu. Wada'a itu seperti melahirkan, ya, melahirkan seorang ibu yang melahirkan, jadi keluarnya beban emosi itu seperti keluarnya seorang anak yang selama ini dikandung oleh si ibu, keluar, ya, beban itu keluar, itu wada'a, memakai kata yang sama dengan wada'na anka wizrak. Allazi anqadha zahrak, yang membebani tulang punggung atau tulang belakang. Kita sudah pernah membahas itu juga, hasil penelitian yang dilakukan di rumah sakit di Teheran, betapa
orang-orang yang memelihara stres, ya, maka mereka dilaporkan banyak mengeluh tentang leher dan tulang punggung. Ya. Jadi ada hubungan langsung antara stres dan leher serta tulang punggung. Alazi an qadha zahrok. Nah, sekarang kalimat berikutnya warofa'na laka zikrok. Warofa'na laka zikrok. Dan kami tinggikan untukmu zikrok, yaitu sebetulnya sebutan namamu. Itu secara linguistik artinya begitu, tapi tentu saja maknanya bukan itu, artinya derajatmu, ya kira-kira begitu. Inilah kesulitan kita dalam mengartikan bahasa Arab Quran itu ke dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang memang tidak ada padanan yang sesuai, yang pas, ya. Tapi kita mencoba untuk masuk ke dalam makna-makna yang sering dipakai di dalam bahasa Indonesia. Jadi, Ibu yang dirahmati Allah, saya akan share screen yang berbeda dulu sebentar, ya, untuk menjelaskan lebih mengenai ini. Baik, ini dia share screen. Ini dia. Mudah-mudahan terlihat di layar, ya, Bapak Ibu. Itu adalah kitab tafsir yang biasa kita jadikan rujukan, yaitu kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang ditulis oleh Imam Ibnu Asyur rahimahullah, ya, di bab juz 30 ini, di halaman 411 dari kitab beliau itu, yang di bab juz 30 itu, dalam bagian surat Al-Insyirah, di sini ada kalimat, sudah saya tandakan biru di sini. Apa maksud dari warofa'a zikra? Apa maksud dari diangkatnya? Ya, rofa itu artinya ditinggikan. Zikra itu sebetulnya sebutan, ya. Jadi sering kita mengatakan zikrullah, gitu, ya, menyebut-nyebut Allah, ya, atau mengingat-ingat Allah. Tapi kalimat yang dimaksud di sini tentu bukan hanya itu, ya. Tapi apa maksud dari warofa'a zikra? Apa maksud dari diangkatnya sebutan, ya, sebutan kita. Jadi umpamanya Doni, ya, disebut oleh orang lain, oleh anak cucu keturunan, gitu, ya, disebut dalam forum yang terhormat, misalkan disebut dalam tempat yang terhormat, atau disebut dengan nada yang terhormat, gitu, ya, itu rafa'a zikra. Maka kalimat Ibnu Asyur di sini, kalau kita perhatikan di atas itu, ya, ada kalimat, saya kasih spotlight biar jelas dari kitab tafsirnya. Jadi kita belajar bersama langsung kepada kitab tafsirnya. Saya hadirkan supaya kita punya rujukan yang jelas, yang pasti, ya. Inilah cara kita belajar. Jadi segala sesuatunya betul-betul berasal dari sumber yang jelas. Kalimat Ibnu Asyur begini, menjelaskan warafa'a zikra, ya, menjelaskan warafa'a zikra, dan kami tinggikan sebutan, ya, sebutan nama engkau, ya, nama Rasulullah. Ja'ala zikrahu bainan nas, kami jadikan sebutan nama Muhammad atau nama Rasulullah itu di antara manusia, bainan nas bisifatil kamil, bisifatil kamal, dengan sifat-sifat yang sempurna, ya. Jadi kami jadikan sebutan atau diingat-ingatnya nama Rasulullah itu di antara manusia itu dengan sifat yang sempurna. Wazalika bima nazala minal Qur'an. Ini yang mau saya garis bawahi. Dan yang demikian itu, wazalika bima, terjadi dengan nazala minal Qur'an, dengan kami turunkannya Al-Quran. Nah, ini, ya, dengan kami turunkannya Al-Quran, ya. Jadi ini poin sangat penting sekali, karena rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang bisa terangkat sebutan namanya itu bukan hanya Rasulullah. Nah, inilah hebatnya Al-Quran, ya. Inilah hebatnya pola di dalam Al-Quran. Jadi kita diminta untuk belajar surah Al-Insyirah ini
khitabnya kepada Rasulullah, turunnya kepada Rasulullah, menceritakan Rasulullah, tapi di situ ada pola yang kita pelajari, yang juga berkaitan atau akan mengena kepada kita juga, ya, kena kepada kita, ya. Jadi saya ulangi, bimakna rafa'az zikra, makna dari rafa'az zikra, ditinggikannya sebutan nama Rasulullah itu, menurut Ibnu Asyur adalah ja'ala zikrahu bainan nas bi sifati kamil. Kami jadikan sebutan namanya di antara manusia itu dengan sifat yang sempurna. Wa zalika, yang demikian itu, bima nazala minal Qur'an, yang demikian itu karena kami menurunkan Al-Qur'an. Maksudnya kepada Rasulullah, gitu ya, kepada Rasulullah, ya. Ya, jadi sana'a alaihi wa kiramatan, ya, jadi menjadi sebutan bagi atas dirinya dan kemuliaan, ya. Dan kemuliaan, ya. Jadi itu karena Al-Qur'an. Nanti sebagian ada pembahasan di alinea berikutnya, yaitu ataf atau bentuk dari kata-kata ini adalah fi'il madhi kepada kata-kata warafa'na, itu fi'il madhi. Demikian pula pada kata sebelumnya wawadha'a, itu juga fi'il madhi. Maksudnya adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi, akan terjadi. Sekali lagi ini pola. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita ingin di nama kita dibicarakan oleh anak keturunan kita nanti, umpamanya, ya. Itu kakek saya namanya Doni, umpamanya begitu, ya. Kita ingin dibicarakan dalam nada yang baik. Kita ingin dibicarakan dengan di tempat yang dimuliakan, gitu, ya. Kita nggak ingin nama kita ini tinggal nanti setelah kita wafat, setelah kita meninggal nanti, lama setelah kita meninggal, nama kita dibicarakan dengan rendah. Kita nggak ingin seperti itu. Itulah rafa'az zikra. Itulah rafa'az zikra. Namanya diingat, dikenang, dibicarakan, ya, dengan tinggi, ya, dengan mulia, itu, ya, dengan mulia. Nah, sekali lagi, zalika bima nazala minal Qur'an, yang demikian itu karena Rasulullah itu diturunkan kepada beliau Al-Qur'an. Dan ini pula yang akan menjadi highlight pembicaraan kita, ya. Ini nazala minal Qur'an, ya. Nazala minal Qur'an. Oke. Sekarang kita kembali ke share screen yang PowerPoint, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah itu memiliki sifat-sifat yang mulia tadi, ya. Dan itu semua terjadi karena diturunkan Al-Qur'an kepada beliau, ya. Kepada beliau, sehingga nama beliau itu disebut dalam dalam kondisi yang mulia, tinggi, ditinggikan nama beliau itu. Kenapa? Nah, salah satu yang menarik adalah ada satu sifat beliau, karena tentunya dari Al-Qur'an ini, ya, mencontoh kepada Al-Qur'an, karakter langsung Al-Qur'an, itu yang mau kita jadikan pegangan, ya, pola, yaitu betapa Rasulullah itu adalah satu-satunya nabi yang sangat low profile, Bapak Ibu yang dirahmati. Low profile sekali beliau itu, ya, low profile sekali. Sampai-sampai nabi-nabi lain, pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, itu selalu dipanggil dengan kata-kata kaumku, ya, atau pengikutku. Cuma Rasulullah lah yang pengikut atau kaumnya beliau panggil dengan nama sahabat, ya, sahabat. Ini nggak main-main, ya, ini tidak main-main, ini luar biasa, karena sahabat itu dekat sekali. Sahabat itu dekat sekali, penuh pengertian, ya. Sahabat itu saling mengerti, saling tahu sifat masing-masing, gitu, ya. Jadi dipanggil oleh beliau dengan nama sahabat. Itu betul-betul low profile, padahal beliau adalah orang yang amat tinggi. Jadi kita melihat di sini justru kalau kita pingin nama kita itu tinggi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mobil khusus akan disebut-sebut setelah kita wafat, ya, maka kita harus mencontoh low profile-nya Rasulullah SAW ini. Ya, ini salah satu sifat langsung. Saya tunjukkan dulu, ya, betapa nabi-nabi yang lain itu menyebut pengikutnya itu dengan kalimat atau nama kaumku atau penolongku, ya. Bentar, buat
Baik. Saya ambil contoh pertama Nabi Isa alaihissalam, ya, Bapak Ibu, yang julukan pengikutnya agak baik ya, agak bagus, ya, maksudnya agak berbeda. Jadi julukan pengikut Nabi Isa itu yaitu Hawariyin atau Hawariyun, ini agak berbeda dari nabi-nabi yang lain. Ya, kalimat Allah banyak sekali dalam Al-Quran. Kita ambil contoh misalkan Quran surat kelima Al-Maidah ayat ke-111 ya, di penghujung-penghujung surat Al-Maidah ini. Kalimat Allah menjelaskan pengikut Nabi Isa alaihissalam dipanggil dengan nama Hawariyun. Hawariyun ya, namanya Hawariyun atau Hawariyin. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku mengilhamkan kepada hawariyin, ya. Hawari itu diambil dari kata hur, ya Bapak Ibu, di dalam bahasa Arab yang artinya adalah merdeka, ya. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi, Quran surat kedua ayat ke-178 gitu ya. Al-hur itu artinya orang yang merdeka, tidak diperbudak ya. Nah, al-hawariyun itu salah satu maknanya adalah orang-orang yang merdeka atau berpikiran merdeka. Sebentar, mohon izin ya, Bapak Ibu. Baik, jadi oleh Nabi Isa atau pengikut Nabi Isa dipanggil dengan Hawariyun, ya. Jadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang merdeka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang merdeka ini, ya, sebetulnya tidak menunjukkan kedekatan, ya, hanya sebuah sebuah julukan saja, ya, sebuah julukan saja, tapi tidak menunjukkan kedekatan seperti nama sahabat. Apalagi nabi-nabi yang lain, ya, mulai dari Nabi Nuh, ya, sampai Nabi Musa, ya, itu menyebut menyebut pengikutnya dengan kaumku, ya, kaumku. Jadi menunjukkan betul-betul di situ ada distinction, ya, ada jarak, ya, ada jarak antara Rasulullah dan antara nabi tersebut dan pengikutnya. Contoh Nabi Nuh, Quran surat Al-A'raf ayat ke-61, surat ke-7 ayat ke-61 ya, kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, qala ya qaumi, ya wahai kaumku, laisa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Itu kata Nabi Nuh kepada kaumnya. Jadi wahai kaumku, ya, pengikutnya disebut dengan kaum. Demikian pula Nabi Hud, Bapak Ibu, ayat ke-67-nya di surat yang sama, turun agak ke bawah. Kalimat Allah menjelaskan ketika Nabi Hud berkata kepada kaumnya, qala ya qaumi, ya, kaumku juga, ya. Begitu pula Nabi Soleh di lembar berikutnya, balik itu lembarnya, itu ayat ke-73 dari surat yang sama, wa ila samuda akhahum Soleh, kepada kaum Samud kami utus Nabi saudara mereka Soleh. Saudara mereka Soleh ini berkata kepada mereka, qala ya qaumi, wahai kaumku, ya, kaumku. Jadi panggilannya selalu kaumku. Wa ila Madian, demikian pula kepada kaum Madian kami utus saudara mereka yaitu Syuaib, qala ya qaumi juga, wahai kaumku. Beliau juga berkata demikian, ya, pada ayat ke-85 dari surat yang sama. Terus nanti Nabi Musa pun begitu juga, ya qaumi. Qala ya qaumi, wahai kaumku, ya, kaumku. Hanya Rasulullah sendirilah yang
memanggil pengikutnya ini atau kaumnya ini dengan kalimat atau nama sebutan sahabat, ya. Dan ini maknanya dalam sekali karena langsung maknanya itu dekat dengan Rasulnya, ya, dengan Rasulullah. Jadi seperti tidak ada batas gitu ya, seperti tidak ada batas. Jadi Quran surat ke 9 atau ya. Surat ke-9, maaf ini bukan 8, ini salah, 9 harusnya. Ya, surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-40 ya. Ayat ke-40. Di kalimat Allah di situ di pertengahan ayat itu dijelaskan ketika Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar berada di dalam gua, ya, izhuma fil ghar, ini kalimatnya. Izhuma fil ghar, ketika keduanya itu berada di dalam gua, yaitu gua Thur, ya. Izhuma fil ghar, ketika beliau akan berangkat berhijrah, izhuma fil ghar, iz yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, ya, iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi ketika dia berkata kepada sahabatnya, ya, jadi seolah-olah ini sebanding atau setara gitu ya. Yang namanya sahabat itu kan begitu ya. Padahal Rasulullah itu jauh lebih tinggi daripada Sayyidina Abu Bakar, ya, Siddiq, daripada pengikut-pengikutnya yang lain, daripada Sayyidina Umar, daripada Sayyidina Utsman, daripada Sayyidina Bilal. Jauh beliau lebih tinggi, tapi beliau memanggil semua itu dengan panggilan sahabat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi ini kunci dia. Ya, kadang-kadang orang tuh pengen cari popularitas, pengen cari loyalitas, ya, tapi menjaga jarak. Ya, itu nggak mungkin terjadi yang seperti itu. Itu memang sudah sunatullah, ya. Rasulullah sudah mencontohkan itu. Kalau kita pingin loyalitas, kalau kita pingin pengikut yang loyal seperti Rasulullah, ya, maka kita harus low profile, ya, sampai dengan derajat yang seperti ini, sahabat, ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya, akan tetapi adab terhadap Rasulullah itu harus dijaga walaupun beliau itu low profile. Ini beberapa orang di zaman hidup beliau itu, zaman hidup Rasulullah itu tidak bisa menjaga, sampai tidak bisa jaga adabnya kepada Rasulullah. Saking Rasulullah sangat low profile, gitu ya. Sampai nggak bisa jaga adab. Nah, maka itu oleh Allah digariskan adab itu, ya, kepada Rasulullah. Jadi kadang-kadang kita tuh kebawa suasana. Kalau orang yang seharusnya kita perlakukan dengan adab yang tinggi itu low profile, kita jadi kebawa, jadi nggak punya adab, gitu ya. Tidak beradab lagi. Padahal itu nggak boleh. Apalagi kepada Rasulullah, ya, mungkin kepada para kiai umpamanya, gitu ya, itu mereka low profile, tidak gila jabatan, tidak gila tidak gila hormat, gitu ya. Para kiai itu biasanya begitu, tidak gila hormat, tidak gila jabatan, tapi kitanya harus tahu adab, karena kalau tidak, ya, karena para kiai kan pewaris Nabi, ya, nanti dikhawatirkan kitanya yang akan kehilangan keberkahan, kitanya yang akan kehilangan pahala kebaikan, ya. Wabil khusus kepada Rasulullah, kalau adab ini tidak dijaga, semua amal pahala itu bisa hapus, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Quran surat Al-Hujurat surat 49 juz yang ke-26, ya, ayat yang kedua di awal itu, ya. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kalian bicara nada doang, ya, nada bicara saja. Itu nggak boleh lebih tinggi daripada Rasulullah. Nggak boleh. Nah, itu harus kita praktekkan kepada kiai kita kalau sekarang itu, ya. Kadang-kadang memang para kiai itu low profile sekali. Kiai saya dulu waktu di Selahung, di Arisalah dulu, waktu belajar dulu, sangat Kiai Haji Maksum Yusuf itu, kiai saya itu low profile-nya luar biasa. Saya sering cerita sampai kalau ada orang tua wali santri yang baru datang, belum kenal Pak Kiai, disangka pesuruh, disangka orang biasa, sarungan gitu, pakai sarung, pakai kemeja biasa, gitu ya.
Nanti santrinya yang malu gitu sama pas udah ketemu anaknya bilang, Pak itu Pak Kiai, gitu. Malu gitu ya. Saking nggak ngerti kalau Kiai itu orangnya santai aja, nggak ada apa-apa. Ditanyain sama tamu, Pak toiletnya di mana? Dianterin. Oh sebelah sana Pak, bawa sini. Wah, gitu ya. Ya dikira pesuruh, itu penjaga kantor gitu ya. Padahal Pak Kiai. Nah itulah tipenya memang begitu, Bapak Ibu yang terhormat. Tipenya memang begitu. Nah, kalau kita kelewatan, ya kita akan kehilangan banyak barokah. Di kalimat Allah, ya yang tidak amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi, nggak boleh. Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan bercakap-cakap sebagaimana biasa. Pilihan kata-katanya nggak boleh seperti kita bercakap-cakap dengan orang lain, dengan teman kita. Wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana kalian bercakap-cakap dengan sesama kalian, nggak boleh. Ya, ancamannya luar biasa. Antahbatu a'malakum wa antum la tashkurun, karena itu akan menghapuskan amal ibadah kalian semuanya. Wa antum la tashkurun, sementara kalian tidak merasa. Ya. Wah, jadi luar biasa Bapak Ibu, ancamannya itu nggak sembarangan ya. Antahbatu a'malakum wa antum la tashkurun ya. Jadi adab kepada Nabi itu luar biasa harus dijaga, walaupun beliau itu sangat low profile ya, sampai memanggil sahabat itu. Makanya disitulah disitulah paradoksnya ya, di beliau itu low profile, tapi kita nggak boleh sembarangan kepada beliau, bahkan nada suara tidak boleh tinggi, percakapan yang kita pilih, cara kita bicara nggak boleh sama dengan cara kita ngomong ngobrol dengan teman-teman kita yang biasa, nggak boleh, karena itu akan mengakibatkan kita kehilangan amal ibadah kita. Nah, ini harus kita jaga. Ya, kalau zaman sekarang tentu saja Rasulullah sudah tidak ada beliau, akan tetapi ada para pewarisnya, yaitu kiai-kiai kita, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi barokahnya luar biasa. Ya. Saya dulu pertama-tama masuk pesantren nggak ngerti saya. Kenapa harus salaman gitu? Jadi kalau di pesantren itu kita salaman sama Pak Kiai, habis salam gitu, habis salim gitu, cium tangan, terus mundur gitu, jalannya mundur, nggak boleh balik dulu, mundur dulu sampai jauh, terus lalu jumping gitu, baru balikan badan gitu, Jadi kalau habis salim gitu, nggak boleh langsung balik badan gitu, karena itu akan menunjukkan ya belakang kita inilah ya punggung kita, dan itu tidak sopan, ya tidak sopan. Nah setelah mengetahui surah Al-Hujurat ini ya, karena kita akan mencari barokah di situ, nah, disitulah baru kita pahami bahwa memang demikianlah ini ya aturannya, bukan karena apa-apa, karena memang dari beliaulah kita belajar, dari beliaulah kita mendapatkan pemahaman akan Al-Quran tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kita sekarang kembali. Jadi low profile-nya Rasulullah itu salah satu akhlak ya yang kamil tadi itu, yang sempurna tadi itu ya, yang bahkan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Berbeda, nabi-nabi yang lain dengan beliau SAW itu berbeda. Ya, jadi warafa'na laka dzikrak, satu sisi itu karena hal yang seperti ini. Oke, sekarang kita kembali. Warafa'na laka dzikrak, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini luar biasa. Pada ayat ini ya, sighahnya atau bentuk kalimatnya itu bentuk kata ya, kata di dalam kata rafa'na ini itu adalah fi'il madhi, lampau ya, fi'il yang sudah lalu. Jadi dan mestinya ya kalau diartikan tuh warafa'na laka dzikrak, dan kami telah meninggikan namamu, gitu kira-kira ya. Kami sudah meninggikan namamu, ya. Warfa'na laka dzikrak. Jadi dulu ya, jadi peristiwanya sudah terjadi dulu. Kami sudah meninggikan namamu. Nah itu ya. Apa yang dimaksud di situ? Di situ ada maksud kepastian. Ya, setiap kali fi'il madhi digunakan pada satu perilaku atau al-fi'il ya, kepada seorang kepada seseorang ya, maka itu pasti terjadi ya, itu pasti terjadi.
Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hebatnya adalah, nah ini yang mau saya masuk lebih dalam, ya. Hebatnya adalah kata-kata rofa'a, ya, rofa'a dalam bentuk fi'il madhi itu juga bisa terjadi kepada kita manusia, ya, manusia biasa, pengikut Rasulullah, ya. Tentu saja syaratnya sama, ya, syaratnya sama tadi, walaupun mungkin levelnya pasti tidak akan sama seperti Rasulullah, tapi kalau jejaknya kita ikuti sama, tadi sudah kita baca dari penjelasan Ibnu Asyur, ya, dalam kitab beliau, yaitu bima nazala alaihil Quran, ya, karena diturunkan kepada beliau itu Al-Quran, jadi karakternya Al-Quran, maka rafa'az zikra min ismuhu, dari nama beliau itu diangkat, ya, sebutannya di antara manusia. Nah, begitu juga kita kaum muslimin, ya, orang biasa, pengikut Rasulullah juga bisa, ya. Di ayatnya Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. 175, 176. Silakan kalau yang mau buka mushafnya silakan, atau kalau mau lihat di layar mudah-mudahan kelihatan, ya. Nah, kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonir, ini penting sekali karena ini ayat ini mengandung dua cabang. Kalau bukan ditinggikan nama kita, atau akan direndahkan sama sekali, ya. Rendahnya bahkan sangat rendah, seperti anjing, maaf ya Bapak Ibu, ya, seperti anjing, ya, seperti anjing. Jadi luar biasa ini ayat ini, ya. Pilihannya gitu, ya, pilihannya tuh ekstrim sekali. Kalau tinggi ya tinggi, ditinggikan namanya, atau kalau meninggalkan ya berarti rendah sekali, ya, rendah sekali. Kita baca ayatnya. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu alaihim naba allazi atainahu ayatina. Ceritakanlah kepada orang-orang, kepada semua orang, tentang mereka yang kami berikan ayat-ayat kami. Maksudnya kitab, ya. Kalau orang dulu kitabnya Taurat, Zabur, Injil. Kalau kita sekarang berarti Al-Quran. Watslu alaihim naba allazi atainahu ayatina. Fansalakha minha, ya, kemudian dia memutuskan diri dari kitab tersebut, ya. Jadi fansalakha minha itu artinya kalau umpamanya kita bergantung dengan satu tali misalkan, ya. Tali itu kita potong, itu fansalakha minha, ya. Jadi orang yang diberikan kitab kemudian dia memotong hubungannya dengan kitab itu. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaiton, kemudian dia tergoda oleh syaitan, fakana minal ghawin, dan ketika itulah dia menjadi orang yang tersesat, ya. Cerita tentang mereka ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada ayat berikutnya ada kalimat begini. Walau syi'na, ya, seandainya saja mereka mengikuti kitab yang turun kepada mereka itu, artinya mereka menggenapi syarat, ya. Walau syi'na, nah ini ada kalimat yang sama dengan kalimat tadi, wa rafa'na laka dzikrak, dalam bentuk fi'il madhi juga. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Bahkan ada lam taukid di situ, ya, ada lam taukid di situ. Seandainya mereka menggenapi syarat itu, ya, berhubungan dengan kitab mereka, dan itulah cara yang kami tuntun kepada mereka, kira-kira begitu kalimatnya. Walau syi'na la rafa'nahu biha, sungguh kami akan mengangkat derajat mereka biha di situ apa? Yaitu dengan kitab tersebut, ya. La rafa'nahu biha. Jadi orang diangkat derajatnya, ya, rafa'a zikrahu tadi, ya, kembali kepada kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir tadi, dan penjelasan tambahannya di ayat ini adalah biha, yang itu merupakan maksudnya adalah kitab mereka, ya, kitab mereka. Tentu saja kalau dalam konteks kita sekarang yaitu Al-Quran, la rafa'nahu biha, kami akan angkat derajat mereka, kami akan angkat nama mereka dengan Al-Quran. Tapi bukan dengan Al-Quran sebagai satu kitab yang ada ini, bukan itu maksudnya. Tapi tidak terputus dari Al-Quran. Tadi kalimatnya di atas, ya, mohon perhatian di atas.
Ini kan kalimatnya begini, ya ini harus pelan-pelan supaya kita betul-betul jelas, karena ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi kan begini, orang diberikan kitab, kemudian dia memilih fansalakha minha, memutuskan hubungannya dengan kitab tersebut, putus hubungannya. Ya, jadi kitabnya masih ada. Jadi, kitabnya masih ada di rumah mereka, masih diakui sebagai kitab mereka. Gitu. Orang Islam kamu ya, iya. Kitabmu apa? Al-Quran. Nah, masih begitu, tapi hubungannya yang tidak ada. Ya, insilakha, hubungannya itu terputus hubungannya. Ya, tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada hubungan sama sekali itu maksudnya tidak mencontoh Al-Quran, hidupnya tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya. Itu insilakha. Ya, jadi berselisihan jalan. Ya, kalau Al-Quran bilang begini, justru begini. Kalau Al-Quran ke sana, kalau Al-Quran ke timur, dia ke barat. Kalau Al-Quran ke selatan, dia ke utara. Gitu ya. Itu insilakha. Walaupun Al-Quran masih ada bersama dengan dia. Ya, itu ya. Jadi biha yang dimaksud di situ, la rafa'nahu biha adalah at-ta'atu bil kitab falaisa insilakha minha. Jadi ketaatan kepada kitab ini mengikuti jalannya dan bukan sebaliknya, yaitu terputus jalan dari Al-Quran atau hubungan dari Al-Quran. Ya, itulah rafa'nahu biha. Kami akan angkat derajatnya, ya, terangkat derajatnya. Ini luar biasa Bapak Ibu, ya, luar biasa. Susah menjadi orang, ya, menjadi manusia yang kalau kita sudah tidak ada tuh orang selalu bicara tentang kita yang baik-baik, susah. Susah, coba deh. Ya, kadang-kadang kita kalau bicarakan orang tuh yang sudah meninggal misalkan gitu ya, selalu aja ada sisi ininya tuh, sisi yang tidak baiknya yang dibicarakan gitu ya. Kecuali orang-orang itu memang yang komitmen dengan Al-Qur'an itu Bapak Ibu, itu memang lain tuh. Ya, saya ada satu orang itu wah luar biasa ininya. Pembicaraan kita tentang beliau itu, ya, pembicaraan kita walaupun sudah wafat ya, tapi ininya perilaku ininya, perilaku itunya, dan itu semua begitu dirinci, itu semua adalah dalil-dalil Al-Qur'an. Seperti tadi, tidak high profile, ya, low profile, santai saja seperti para kiai, seperti ini itu ya. Kemudian gampang memaafkan, dia gampang memberi maaf dan lain sebagainya. Itu kan anunya Al-Qur'an itu ya. Bentuk-bentuk dalil-dalil atau kriteria karakter dari Al-Qur'an itu akan teringat, akan dibicarakan terus ya oleh orang-orang yang masih hidup walaupun kita jauh sudah meninggalkan mereka, ya, sudah wafat jauh ya. Nah, kita lanjutkan ayatnya. Jadi walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya mereka mengikuti itu, kami sungguh-sungguh akan mengangkat ya mereka. Maksudnya mengangkat derajat mereka. La rafa'na zikrahu biha. Ya, bisa disebut begitu. Seperti tadi wa rafa'na laka zikrah ya pada surah Al-Insyirah tadi. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi ini mengambil contoh kepada orang-orang terdahulu ya, mereka diberikan kitab tapi mereka memutus hubungan mereka dengan kitab. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi mereka cenderung untuk terikat kakinya ke bumi. Itu maksudnya secara letterlek artinya begitu ya. Ini tentu saja simbol bumi itu gravitasi ya, ditarik oleh gravitasi hawa nafsunya sendiri, pengennya sendiri ya, yang betul-betul rendah ya, gitu ya. Jadi yang bisa membuat kita terputus dari Al-Qur'an itu adalah keinginan yang rendah, yang oleh Al-Qur'an di ayat ini disebut perumpamaannya seperti bumi, seperti gravitasi bumi yang menarik kita yang ada di atasnya itu. Akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya ya, hawa nafsunya. Nah, yang menarik pada penggal kalimat berikutnya, langsung Allah misalkan permisalan mereka ini, perumpamaan mereka ini, dan ini luar biasa. Ya, jadi yang tadinya harusnya tinggi, ya, namanya disebut pada level yang tinggi, tahu-tahu turun sampai ke bawah, sangat bawah. Perumpamaannya memakai kata-kata anjing, kalbi. Famathaluhu kamathalil kalbi
in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Perumpamaan mereka ini seperti anjing, Bapak Ibu. Ya, kalau diberi tetap menjulur juga lidahnya, kalau tidak diberi ngikut juga tetap menjulur lidah. Jadi betul-betul seperti apa ya? Seperti budak, seperti budak hawa nafsu itu. Ada ya kurang, apalagi nggak ada ya kurang juga, lah gitu ya. Kesana kemari habis waktu seperti anjing itu kan, kalau sudah dimajikannya tuh lidahnya sambil julur, sambil minta ini lagi, minta itu, dikasih ya kurang, nggak dikasih ya juga kurang. Ya, famataluhu kamatsalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Kalau dibiarkan saja menjulur lidahnya, kalau diberikan atau sesuatu istilahnya diopeni juga menjulurkan lidahnya. Ya, jadi tetap mentalnya adalah mental yang yang rendah seperti itu ya, mental yang rendah, yang menuruti hawa nafsunya. Itulah perumpamaan orang kalau dia meninggalkan Al-Quran, kalau dia memutuskan hubungannya dengan Al-Quran, kalau dia berbanding terbalik dengan Al-Quran tadi, Al-Quran ke timur dia ke barat, Al-Quran ke utara dia ke selatan. Ya. Itu seperti mohon maaf ya, saya nyebutnya juga nggak enak ya, seperti anjing Bapak Ibu. Ya, kamasalil kalbi intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Dan anjing itu adalah binatang yang najis. Ya, binatang yang najis anjing itu. Kalau kita disentuh oleh liur anjing, ya kita harus membasuhnya dengan spesial, dengan khusus, dengan tanah. Ya, nggak bisa dengan air. Beda dengan kucing. Kalau kucing itu tidak najis. Ya. Salah satu faktanya ini saya sampaikan. Salah satu faktanya adalah rupanya kucing itu ya, adalah satu dari sedikit binatang yang komposisi otaknya itu 2,5%-nya adalah prefrontal cortex, korteks yang depan ini, ya, yang berkaitan dengan kebajikan, kemuliaan. Itu kucing tuh salah satu yang paling besar. Sementara anjingnya hanya 1% sekian, 0, bahkan ya. Apalagi babi nggak punya prefrontal cortex. Ya, itu sebabnya dia nggak punya leher, tidak boleh disembelih. Binatang yang tidak punya leher itu seperti babi itu. Jadi selain dagingnya kotor dan lain sebagainya, secara filosofis ya itu maknanya luar biasa ya. Bedanya antara anjing dan kucing gitu Bapak Ibu ya. Jadi Allah umpamakan seperti anjing, intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Bacakanlah kisah-kisah ini agar mereka semua berpikir. Maksudnya kita yang baca Quran ini supaya mikir ya tentang perumpamaan-perumpamaan ini, tentang simbol-simbol ini, ya tentang bagaimana Al-Quran itu kalau diputuskan hubungannya kita dengan Al-Quran itu, maka kitanya yang akan terhina, kitanya yang akan rendah, gitu ya. Nggak cukup-cukup, ada yang nggak cukup, apalagi nggak ada, lebih nggak cukup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Hidup itu sengsara, seperti anjing tadi, mana-mana yang ikut, gitu ya, sangat betul-betul hina. Ya. Dan sebaliknya kalau kita ikuti Al-Quran, la rafa'nahu biha, kami akan mengangkat derajat mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke. Itu warofakna laka zikrok, kami angkat derajat namanya ya, sebutan namanya, warofakna laka zikrok, kami angkat derajat atau sebutan namamu untuk dirimu. Oke. Sekarang kita masuk ke ayat berikutnya. Nah sebentar ya, lagi agak pilek nih sebentar Bapak Ibu. Oke, maaf ya Bapak Ibu, ini agak kurang agak pilek. Nah, kita lanjut pada ayat berikutnya, yaitu fa inna ma'al usri yusron ya. Fa inna ma'al usri yusron. Saya jelaskan sedikit mengenai tata bahasa Arabnya sehingga kita menemukan maknanya lebih lengkap insya Allah. Jadi Bapak Ibu,
Di sini kalau kita perhatikan fa'inna, ma'a itu bersamaan. Ma'a itu bersamaan. Ya. Jadi misalkan ma'a itu berbeda dengan bi, ya. Bi itu juga artinya dengan, ya. Bisa jadi bersamaan juga. Misalnya gini, bi iznillah, ya, dengan izin Allah. Itu boleh jadi izin Allahnya nanti belakangan, ya. Belum saat itu. Tapi kalau ma'a itu saat itu juga. Misalkan kita ditanya, ma'aman antal apa namanya? Antazhab. Bersama dengan siapa kamu berpergian? Ma'aman anta tazhab. Bersama dengan siapa kamu pergi, gitu ya. Artinya yang ditanya di situ orang yang pergi bareng sama kita, duduknya bareng sama satu mobil atau satu pesawat, itu ma'a. Ya, ma'a. Ya, inilah bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, ya. Ya. Bi, ya, huruf bi, bismillah misalkan itu, ya. Itu punya jeda, ya, punya jeda. Ada artinya Allahnya kan nggak ada di situ. Misalnya kita Bismillahirrahmanirrahim, Allahnya nggak ada, ya, Allahnya nggak ada. Itu Allahnya di tempat yang atau tidak kelihatan, gaib, tapi namanya kita sebut, gitu, Bismillah. Tapi kalau ma'a itu ada di situ bersama dengan kita, ya, ma'a, ya, ma'a. Maka itu kalimatnya fa'inna ma'a, ya, bersama dengan, ya, jadi ada di situ bersama dengan. Fa'inna ma'a al-usri ini alif lam ma'rifah, Bapak Ibu, dalam terminologi bahasa Arab, alif lam ma'rifah. Fa'inna ma'al usri, ya, fa'inna ma'al usri. Sebentar nih, bisa di ini, oh, tintanya ini dulu. Jadi alif lam ma'rifah, waduh, ini fa'inna ma'al usri, ini alif lam ma'rifah. Yang ma'rifah itu artinya menunjukkan, ya, kita tahu, ya, apa namanya, dari kata arafah, yang dengan alif lam itu membuat kita tahu apa yang dimaksud. Misalkan contoh masjid, kata-kata masjid itu umum, ya, masjid mana saja bisa disebut masjid, masjidun misalkan, ya, masjid mana saja adalah masjid. Tapi kalau sudah ada alif lam, itu maksudnya tertentu. Masjid Al-Haram misalkan, ya. Masjidil Haram, itu, ya, Al-Haram. Maksudnya Masjidil Haram yang di sana, Al-Haram, tidak ada lagi yang lain, ya, Masjidil Haram. Makanya itu kalau musim haji biasanya, ya, kalau bis itu, ya, Al-Haram, ya, tidak lagi disebut masjidnya, tapi Al-Haramnya saja. Orang sudah tahu dengan alif lam ma'rifah itu bahwa yang dimaksud adalah Masjid Al-Haram, ya. Al-Haram gitu, ya. Jadi alif lam itu alif lam ma'rifah. Nah, dalam konteks kalimat ini, dalam konteks ayat ini, kalimat usran atau kesulitan atau kesempitan, ya, yang artinya itu, usra itu, kesulitan atau kesempitan itu, digandeng dengan alif lam ma'rifah menunjukkan bahwa kita tahu persis yang kesulitan mana yang dimaksud, ya. Dan yang menunjukkan yang kedua, bahwa dia adalah tunggal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tunggal. Tadi, ya. Jadi begitu ada alif lam ma'rifah langsung jadi tunggal. Masjidun. Nah, banyak tuh masjid mana saja masjidun, tapi begitu ada alif lam, khusus yang dimaksud adalah yang satu itu. Masjidil Haram, oh berarti yang satu itu tunggal. Maksud ayat ini juga menunjukkan kontras yang berbeda pada kata-kata usri, ya, yang artinya kesulitan, kesempitan, berbeda dengan kata-kata berikutnya yaitu yusron, ya, yusron yang merupakan artinya adalah kemudahan. Yusron tidak pakai alif lam ma'rifah, justru dia memakai nakiroh. Tanwin ini nakiroh dalam bahasa Arab, nakiroh artinya. Namanya maksud saya, namanya adalah nakiroh. Apa itu nakiroh? Nakiroh itu adalah tidak terhingga, ya, atau umum, Bapak Ibu, ya. Masjidun itu tanwin, ya, domah tanwin, artinya masjid mana saja kita ketemu itu masjidun. Baitun, rumah, itu baitun itu rumah mana saja, ya, baitun, gitu, ya. Baitun artinya yusron di sini artinya kemudahan atau, ya, kemudahan yang
bisa jadi di mana saja, bisa jadi kapan saja, bisa jadi di mana saja, bisa jadi bentuknya apa saja, dan tidak terhingga karena tidak memakai alif lam, justru memakai nakirah, tanwin nakirah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi alif lam dan nakirah ya, ini terminologi ini memberikan makna yang luar biasa. Kalau kita nggak pahami terminologi ini, ayat ini nggak spesial ya. Spesialnya kurang. Spesial sih spesial mungkin, tapi kurang spesialnya. Jadi mestinya artinya begini ya. Maka bersama-sama dengan satu kesulitan atau kesempitan terdapat kemudahan-kemudahan yang tidak terhingga. Itu dia. Mestinya artinya begitu di dalam terjemahan ya. Saya nggak tahu kalau terjemahan kita artinya apa nih, coba kita buka dulu ya. Saya buka terjemahan untuk kita membandingkan. Jadi secara arti kalau di terjemahan ya Bapak Ibu, artinya adalah maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ya, itu ya. Bersama kesulitan ada kemudahan ya. Jadi tentu saja setelah kita pahami struktur bahasa Arabnya ya, maka arti di dalam terjemahan Al-Qur'an kita tidak terlalu tepat ya, karena kemudahan dan kesulitan itu disebutkan di dalam bahasa Indonesia seolah tunggal ya. Ya tadi saya bacakan ya, maka bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, seolah kemudahannya satu juga gitu ya, padahal di sini ada nakirah, yaitu kemudahan yang tidak terhingga dan bentuknya bisa apa saja. Itu luput dari terjemahan Al-Qur'an kita. Ya, luput dari struktur bahasa Indonesia karena memang tidak ada nakirah dan ma'rifah di dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kita nggak dapat makna yang sebenarnya bahwa satu kesulitan kalau nanti dia kita lewati, maka kemudahan yang bisa kita akses itu tidak terhingga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak terhingga, ya. Dan ini betul-betul mind blowing sekali, betul-betul betul-betul mencengangkan sekali, ya, betul-betul mengkhawatirkan terjemahan Al-Qur'an kita itu, sehingga tidak dapat yang amaze seperti ini, yang wow-nya itu justru dagingnya itu justru nggak ada, gitu ya. Kalau bersama dengan kesulitan ada kemudahan, seolah dia sama-sama tunggal padahal tidak ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan yusron dan al-usra ini ya, itu tergantung paradigma kita, kesulitan dan kemudahannya itu. Maka itu ada orang yang curhat kepada saya, Ustadz ya, katanya bersama dengan kesulitan ada kemudahan yang banyak. Tapi saya rasa hidup saya ini sulit melulu. Kalau ada kesulitan nggak kunjung ada kemudahannya. Ya. Apa ayat Al-Qur'an keliru? Ya enggak dong. Yang keliru tuh kacamata kita, cara kita melihatnya, gitu. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya kesulitan dan kemudahan itu sudah terlanjur kita sendiri yang mengartikannya. Ya, itu ya. Bukan Allah, bukan dari Allah artinya itu. Sehingga yang menilai suka-suka kita jadinya. Yang menilai suka-suka kita. Kita anggap kalau orang naik pangkat terus, kok dapat kemudahan ya dia, gitu ya. Padahal belum tentu kemudahan itu. Kalau orang dapat uangnya banyak terus, kita anggap kok enak banget, gampang banget, mudah banget ya dia ya. Belum tentu. Gitu ya. Ini soal kacamata kita melihatnya. Soal kacamata. Nah, Bapak Ibu, rupanya ya kalau kita teliti lebih jauh dari berbagai disiplin ilmu, inilah Al-Qur'an, hebatnya Al-Qur'an itu, kita akan menemukan makna yang luar biasa dari ma'al usri yusra ini. Ya, dan nanti diulang 2 kali. Tapi pengulangannya nanti kita simpan saja untuk pekan depan ya. Jadi kalau kita teliti lebih jauh ya, diambil dari misalkan ilmu kedokteran, ya, ilmu kesehatan, ya, kita akan temukan konteks makna yang insya Allah lebih tepat kepada kata-kata al-usri dan yusra ini, Bapak Ibu, karena itu kan tubuh kita, ya, diri kita, ya,
Ya, jadi kita melihatnya dari perspektif ilmu tersebut. Nah, jadi begini ceritanya. Di dalam tubuh kita, di badan kita ini, ada yang namanya autonomic nervous system. Ya, jadi sistem otomatis dari nerve kita. Nerve itu saraf kita. Ya, sistem saraf itu ada dua, sistem saraf tengah dan sistem saraf tepi, ya, atau bahasa lainnya sistem saraf sentral dan sistem saraf periferal, ya. Tapi nggak terlalu penting itu istilah itu buat kita. Tapi di dalam tubuh kita ini, Bapak Ibu, ada satu otomatisasi, satu bentuk otomatis, ya, satu bentuk otomatis. Dan ini luar biasa ya, kalau sampai otomatis ini rusak, waduh luar biasa ini. Saya punya pengalaman loh, kaca spion mobil yang otomatis. Kalau kaca spion kan ada yang otomatis, ada yang enggak, ada yang bisa ditutup, ada yang bisa di fold, bisa dilipat, ya. Dari dalam ada yang enggak kan. Kalau yang enggak tuh benerinnya gampang tuh, tinggal paling bautnya patah dikit atau apa gitu. Tapi kalau yang ada foldingnya, yang otomatis bisa ditutup, itu benerinnya susah. Ya, dan lebih ribet, lebih mahal, harus dibuka rangkaian sistemnya, harus dibuka, diurut lagi kabelnya, diganti, lebih mahal. Ya, yang susah banget, otomatik. Ya, kelibet, otomatik. Ya, yang namanya matic itu lebih susah, benerinnya lebih susah. Nah, ini ada satu sistem otomatis yang ada di dalam tubuh kita, dan ini betul-betul menggambarkan inna ma'al usri yusra. Ya, ini keajaiban Al-Quran yang luar biasa menurut saya. Ya, apa dia? Yaitu namanya adalah sistem saraf otomatis, namanya simpatetik dan parasimpatetik nervous system. Ya, ini ya, simpatetik dan parasimpatetik. Kenapa dia otomatis? Kenapa dia selalu berdua ini, simpatetik dan parasimpatetik? Karena pada awalnya ketika kita diciptakan, ya istilahnya kalau kita beli mobilnya masih bagus, masih benar jalannya, ya, otomatisnya masih jalan semua. Begitu juga tubuh kita. Simpatetik dan parasimpatetik itu sebetulnya tidak pernah berpisah dia. Begitu terjadi simpatetik, langsung terjadi parasimpatetik setelah itu. Ya, oh ya, apa simpatetik nervous system itu? Simpatetik nervous system itu adalah, Bapak Ibu, satu sistem yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita terpapar, ya, atau terkena stres. Ya, stres masuk ke dalam bagian otak kita, hipotalamus kita, ya, bagian otak namanya hipotalamus. Kemudian kita pahami sesuatu ini terjadi, oh ini stressful nih, ya, misalkan gitu ya. Kita menganggap itu stressful, maka langsung terjadi sistem otomatis yang namanya simpatetik, ya, simpatetik. Gejala-gejalanya, symptomsnya, ya, gejala-gejala simpatetik nervous system itu gejala-gejalanya ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih, ya. Ada 10 gejala nih, ya, simpatetik nervous system itu. Ya, jadi yang pertama misalkan pupil mata kita pupil mata kita mengecil, ya. Kemudian saliva atau air liur kita itu mengering, ya. Jadi mulut kering, itu stres tuh, ya, stres. Kemudian jantung kita berdetak dengan lebih cepat, accelerate heartbeat, ya, lebih cepat jantung kita berdetak, ya. Begitu juga lebih sempit paru-paru kita. Kemudian digest sistem kita atau sistem pencernaan kita, perut kita, maksud saya perut kita berkurang, ya, atau kerjanya kurang, ya. Kemudian meningkatnya kerja liver, ya, liver kita bekerja dengan lebih meningkat untuk melepaskan glukosa, ya. Jadi gulanya dilepas dengan banyak, yaitu ketika kita stres tuh dia bekerja begitu, ya. Kemudian ginjal kita demikian pula, ya,
menstimulus atau melepaskan sebenarnya dari kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal tuh ya, yaitu epinefrin dan norepinefrin atau adrenalin dan noradrenalin ya. Dua sebetulnya yang dilepaskan itu. Tapi kalau parasimpatetiknya nanti tidak bekerja secara otomatis, maka tidak bisa terbasuh ya, kira-kira begitu ya. Nanti saya coba jelaskan ya. Nah, kemudian di dalam usus besar kita juga terjadi yang seperti itu. Ya. Sangat intens terjadinya ketegangan ya, sehingga dia tidak berjalan dengan baik ya, usus besar dan usus kecil kita ya, usus besar dan usus kecil kita. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya kalau simpatetik terus yang terjadi, tidak terjadi parasimpatetik, maka cenderung akan rusak di organ-organ vital di dalam tubuh kita. Yang mana yang duluan kita nggak tahu ya, mungkin usus besar atau usus kecil ya, mungkin jantungnya duluan yang terkena gitu ya, atau lambung atau liver ya, dan lain sebagainya, atau ginjal ya, dan lain sebagainya. Tapi itu terjadi karena dia dipakai terus-menerus dan tidak dibasuh ya. Nah, parasimpatetik yang sebelahnya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini seperti air yang membasuh karena dia bekerja berkebalikan dari simpatetik tadi. Jadi kalau begitu kita stres, simpatetik nervous system kita bekerja, jantung berdetak lebih keras gitu ya, karena memompa darah lebih banyak. Kemudian perut kita jadi nggak enak gitu. Makanya kadang-kadang orang kalau nervous tuh pengen ke belakang gitu ya, pengen buang air gitu. Kemudian usus besar dan usus kecil kita tegang ya, tidak bisa bekerja dengan baik dan lain sebagainya. Nah, parasimpatetik ya harusnya terjadi begitu simpatetik terjadi, selesai langsung terjadi parasimpatetik. Sehingga seperti mesin, Bapak Ibu, seperti mesin. Saya mencoba memberikan analogi, kita bawa mobil kita jalan, tapi rem tangannya masih nyala. Nah, gitu ya. Rem tangannya masih nyala. Jadi ditahan terus, ditahan rem tangan, tapi mobilnya jalan. Akan rusak mobil itu. Ya, akan rusak mobil itu. Nah, seperti juga mobil ini, simpatetik sistem bekerja, ibarat mobil nyala, pada suatu saat harus kita matikan mobilnya supaya istirahat. Gitu kan ya? Supaya dia istirahat. Nah, kalau tidak mati, tidak ada parasimpatetik, tidak terjadi secara otomatis, ibarat mobil yang nyala terus-menerus selama puluhan tahun, bayangkan betapa capeknya ya organ dalam tubuh kita ya. Jadi parasimpatetik yang biru ini Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan kelihatan ya. Yang biru kalau di layar saya sebelah kiri ya. Yang biru ini itu kerjanya kebalikan dari yang tadi, yang sebelah kanan ya. Jadi saliva tadi ya, saliva glands tadi, kelenjar yang memproduksi saliva itu terstimulus ya, terstimulasi ya. Makanya anak-anak kecil itu ya, biasanya kalau tidur tuh air liurnya kemana-mana itu ya. Itu artinya dia tidur dengan tenang. jadi kalau ada bau-bau iler dikit itu ya, itu harusnya kita bersyukur itu ya, artinya tidurnya nyaman tuh, enak tuh ya. Kalau mulutnya kering ya, itu stres Bapak Ibu ya, stres ya. Terjadi stres. Kemudian heartbeat tadi, kalau stres itu heartbeatnya atau detak jantungnya cepat. Kalau sudah dibasuh oleh parasimpatetik ini, maka detak jantungnya turun ya, lebih slow ya, lebih lambat. Demikian seterusnya, paru-paru, kemudian lambung ya, liver juga ya, kemudian usus besar, usus kecil ya. Makanya gampang sekali kalau mencirikan kita ini stres apa enggak gitu ya, lancar enggak ke belakang gitu ya, sembelit atau enggak gitu. Kalau sembelit itu tanda-tanda bahwa kita stres karena simpatetik sistemnya bekerja sementara tidak bisa dibasuh secara otomatis oleh parasimpatetik. Nah, inilah maksud dari Al-Quran. Kita tinjau dari sisi kedokteran ini. Fa inna ma'al usri, bersama dengan simpatetik ya, kesempitan ini tadi, kesulitan ini tadi. Fa inna ma'al usri, bersama-sama, langsung bersama dengan simpatetik itu ada yusron, ada kemudahan. Dan kemudahannya luar biasa. Karena nanti pertambahannya ya saya belum dapat gambarnya.
bersama dengan parasimpatetik ini juga mengalir hormon-hormon lain yang merupakan hormon kebahagiaan, yaitu seperti dopamin, oksitosin, serotonin, ya, dan lain sebagainya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, sementara bersama simpatetik tadi mengalir hormon kortisol, ya, yang merupakan hormon stres, ya. Sudah. Ini jadi gambarannya begini, Bapak Ibu. Jadi kalau simpatetik sistem itu bekerja, ya, dari sensory information itu dari hipotalamus itu dikabarkan kepada dari amigdala dikabarkan kepada hipotalamus. Amigdala itu bagian kecil di dalam otak kita seperti kacang almond, ya, diambil dari bahasa Latin, ya, yang artinya memang kacang almond, ya, karena bentuknya itu kira-kira seperti kacang almond. Jadi informasi masuk ke dalam diri kita anggap dia sebagai stres di amigdala, kemudian kepada hipotalamus dan langsung memulai sympathetic nervous system, ya. Kemudian mengabarkan yang bekerja langsung adalah kelenjar adrenal tadi di atas ginjal kita. Kemudian menghasilkan epinefrin dan kortisol. Ini dua hormon yang akan menginisiasi tadi semua itu, ya. Detak jantung yang lebih cepat, paru-paru yang lebih sempit, mengecil, geraknya lebih susah. Kemudian usus besar dan usus kecil yang tegang, ya, tidak bisa lentur lagi dan lain sebagainya, ya. Kalau ngomong ini diklik kalau. Oke. Ya, jadi nanti dia bolak-balik, ya, kerjanya ke situ, ya. Jadi kortikotropin itu juga hormon yang dilepaskan oleh hipotalamus kemudian kepada kelenjar pituitari untuk menginisiasi keluarnya hormon adrenal, ya, atau hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal, ya. Hormon itulah yang kemudian mengeluarkan hormon kortisol dan seterusnya. Jadi bolak-balik muter terus begitu. Nah, masalahnya sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seringkali manusia kita ini kan harusnya gini, ya, fa inna ma'al usri yusran, bersama dengan simpatetik langsung ada parasimpatetik. Harusnya otomatis. Nah, seringkali sekarang ini nggak terjadi. Ini rumus fa inna ma'al usri yusran ini berhenti pada usri saja. Fa inna ma'al usri, yusrannya lama banget gitu. Yusrannya lama sekali. Dan inilah tema utama dalam surat ini. Tadi yang awal-awal kita bahas tadi, emosional release itu tadi, ya. Alam nasroh laka sodrok, ya, bukankah kami telah melepaskan dari engkau itu beban di dalam dadamu. Dada itu bicara tentang fisiologis, fisik. Fisik. Jadi secara kognitif kita sudah bisa melupakan satu peristiwa, tapi secara emosional, ya, emosi, ya, feel, perasaan, ya, yang itu berkaitan dengan fisiologis kita, peristiwa tersebut belum terlepaskan. Jadi fa inna ma'al usri berhenti di situ bersama dengan kesulitan. Yusronnya belum ada. Nah, maksud saya, ya, bukan maksud saya. Jadi bisa kita pahami bahwa harusnya kita langsung memilih yusron ini. Dan dia otomatis sebetulnya. Tapi syaratnya adalah, ya, kunci aktivasi parasimpatetik atau tadi yusron, ya, dalam bahasa Al-Qur'annya yusron, atau dalam bahasa tubuh kita parasimpatetik, ya, adalah pertama, kita harus sadar betul bahwa ancaman yang tadi membuat simpatetik nervous system kita bekerja, bahwa ancaman tersebut sudah berlalu, ya. Itu teorinya, ya. Jadi umpamanya kita punya trauma di masa lalu, misalkan orang dekat kita membohongi kita, misalkan. Peristiwanya sudah lama, kita juga sudah bilang, ya, saya maafkan, tapi rasanya belum hilang, ya. Itu artinya kita belum percaya bahwa itu sudah berlalu, ya, itu, ya, belum percaya bahwa itu sudah berlalu. Atau yang kedua, bahwa ancaman itu bisa berlalu, ya, telah dan bisa.
Nah, untuk yang kedua ini, Bapak, mungkin yang pertama tuh agak sulit, agak berat ya. Maksudnya memaafkan itu ya nggak gampang, Ustadz. Betul. Semua kita pun begitu ya. Tapi setidaknya kita yakin betul bahwa apa yang terjadi kepada kita secara emosional itu bisa berlalu. Bisa berlalu. Dan untuk masuk ke dalam kata-kata bisa ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, itu kita kembali kepada dasar pembahasan kita di awal di surat ini, yaitu barter kepada Allah Subhanahu wa taala, menukarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah ajarkan bahkan kepada Rasulullah dan kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita ini nggak bisa melepaskan sendiri. Yang melepaskan itu Allah. Maka itu alam nasroh laka sodroka, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ya, itu. Alam nasroh laka sodroka. Ya, alam nasroh laka sodrok. Wa wada'na anka wizroka, dan kami telah lepaskan dari dadamu bebanmu, gitu ya, seperti seorang ibu yang melahirkan anak yang sudah dia kandung selama 9 bulan. Bahasan kita di pertemuan yang lalu. Ya, jadi begitu kita percaya bahwa Allah bisa, percaya 100%, yakin 100%, kita sudah masuk ke dalamnya. Ya, kita sudah masuk ke dalamnya. Ke dalam akses untuk bisa mengaktifasi parasimpatetik di dalam tubuh kita, atau dalam bahasa Al-Qur'annya adalah yusron, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudahan, ya, kemudahan. Jadi kemudahan ini tidak terhingga, karena kalau kita bisa mengakses kemudahan tersebut, ya, hormon-hormon kebahagiaan yang akan kita terima itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, itu akan membuat organ-organ tubuh kita bekerja dengan lebih baik, otak kita, memori kita, daya ingat kita, apalagi semuanya lah, ya, membuat daya kerja tubuh kita jadi lebih baik. Maka itu orang-orang yang nggak stres, ya, para sahabat itu, kalau kita perhatikan dalam tarikh sejarah itu, ya, bahkan Rasulullah SAW itu, ya, beliau itu mukanya nggak tua-tua, mukanya nggak tua-tua tuh, ya, dan nggak pernah sakit, Bapak Ibu, ya, nggak pernah sakitnya paling saja pas akan meninggal itu Rasulullah sakit tuh, ya. Sebagian riwayat mengatakan seminggu, sebagian riwayat mengatakan 3 hari, ada yang lagi mengatakan 2 minggu sakit beliau, kemudian wafat, meninggal, gitu, ya. Itu karena autonomic nervous system ini bekerja dengan baik. Ya, jadi bukannya nggak stres, bukan, ya, perang terus kerjanya, ya, para Rasulullah dan para sahabat itu. Tapi setelah usron langsung yusron, ya. Setelah simpatetik langsung parasimpatetik, gitu. Bukannya free stress, nggak bisa. Stres itu nggak bisa dilepaskan. Kita nggak bisa hidup tanpa stres, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah membuat perpindahannya itu secara otomatis dan mulus. Nah, ini, ya, fa inna ma'al usri yusran, ya. Fa inna ma'al usri yusran, ya. Bersama dengan kesulitan, ya, atau tadi simpatetik, ada parasimpatetik atau yusron atau kemudahan. Baik, saya pikir ini saja untuk hari ini, supaya kita bisa mungkin menyisakan waktu untuk tanya jawab, ya, mungkin nanti diskusi. Silakan saya kembalikan kepada Pak Henry. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.